Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembahasan selanjutnya ya tentang posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sini kita melengkapi tabel, ada beberapa titik, terus nanti kita nyatakan jarak ke sumbu X berapa, terus jarak sumbu Y berapa. Nah, ini kan sebagai contoh itu titik A 2,6 ya. Nah, ini jarak ke sumbu X itu 6, jarak ke sumbu Y itu 2. Nah, berarti selanjutnya yang B 5,5. Nah, berarti jarak ke sumbu X itu adalah 5 satuan ya. 5 satuan. Terus jarak ke sumbu Y juga 5. Nah, ini 5 satuan gitu ya, nggak usah saya tulis satuannya. Udah berulang-ulang. Oke. Terus yang titik C negatif 4,3. Titik 4,3. Berarti jarak ke sumbu X itu 3. Nah, terus jarak ke sumbu Y berarti 4 ya. Nah, ingat ya di sini ya, jarak itu selalu positif. Jadi tidak ada jarak kok negatif 4 gitu. Jadi jarak itu positif ya. Jaraknya itu 4. Nah, jaraknya ini 1, 2, 3, 4. Nah, itu. Terus titik D negatif 5,6. Berarti jarak ke sumbu X-nya 6. Terus jarak ke sumbu Y 5. Oke. Selanjutnya yang nomor yang E. Titik E negatif 3,3. Jarak ke sumbu X yaitu 3, jarak ke sumbu Y juga 3. Terus titik F negatif 5, negatif 6. Jarak ke sumbu X yaitu 6, jarak ke sumbu F yaitu 5. Ini bisa dilihat. Terus titik G 5, negatif 4. Nah, jarak ke sumbu X yaitu 4, jarak ke sumbu Y yaitu 5. Yang titik H 3, negatif 6. Jarak ke sumbu X yaitu 6, jarak ke sumbu Y yaitu 3. Nah, ini sebenarnya satuan gitu ya. Nah, kalau kita amati di sini kan udah berpola ya sebenarnya. Nah, kita amati coba. Jarak ke sumbu X, ini titiknya 2,6, ini 6, ini 5. Terus yang ini titik C 3, terus ini 6, ini 3, ini 6, ini 4, ini 6. Nah, di sini jarak ke sumbu X kalau kita amati kan polanya di sini kan sebagai absis orbital ya, yang orbital. Nah, jadi sumbu Y sebenarnya di sini. Nah, titik di sumbu Y. Nah, yang kemarin sudah saya jelaskan ya, yang X ini sebagai absis. Nah, ini sebagai apa? Koordinat sumbu Y ya, atau orbital. Nah, sebenarnya di sini adalah kalau ada suatu titik sembarang titik P, A, B, maka nilai mutlak B itu adalah jarak titik. Artinya jarak titik ke sumbu X ya, ini jarak titik itu. Kembali ini jarak titik ke sumbu X, dan nilai mutlak A adalah jarak ke sumbu Y. Nah, ini nilai mutlak A artinya apa? Selalu positif. Misalnya A-nya itu negatif 3 ya, berarti kalau nilai mutlak dari negatif 3 ya berarti 3 kan, nilai mutlak dari negatif 3 itu kan sama dengan 3. Nah, jadi seperti itu. Misalnya ada sembarang titik T 27, negatif 81. Nah, berarti ini negatif 81 atau nilai mutlaknya ini. Nah, itu kan berarti jarak ke sumbu Y, jarak ke sumbu X, maaf. Berarti yang ini jarak ke sumbu X. Jarak sumbu X, jarak ke sumbu X, jarak ke sumbu X. Nah, itu adalah nilai mutlak dari 81, negatif 81, terus yang 27 itu berarti jarak ke sumbu Y, ke sumbu Y gitu ya, ke sumbu Y. Nah, jadi seperti itu anak-anak, kita bisa amati polanya. Jadi tidak perlu memakai gambar sebenarnya, kalau di sini udah kita tahu polanya ya. Berarti yang orbital itu jarak ke sumbu X, yang absis itu adalah jarak ke sumbu Y. Oke, selanjutnya tentang kuadran ya, kemarin sudah saya jelaskan. Kuadran itu ada 4. Kuadran 1 itu ketika X-nya X dan Y-nya positif. Terus kalau kuadran 2 itu koordinat X-nya negatif dan koordinat Y positif. Kuadran 3 itu ketika koordinat X negatif dan koordinat Y negatif. Terus kalau kuadran 4 itu koordinat X positif dan koordinat Y negatif. Jadi kita sebenarnya bisa pahami pakai ini nanti di sini.
Ini koordinat, ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, koordinat 3 misalnya di sini. 3. Di sini kan 0 ya, titik asalnya kan di sini. Nah, ke atas, di atas 0 ini berarti Y-nya positif. Terus di bawah 0 Y-nya negatif. Di sebelah kanan ini titik O, titik asal itu adalah positif, terus sebelah kirinya itu adalah negatif. Jadi misalnya di sini. Di sini pasti ini X-nya negatif, Y-nya juga negatif. Nah, di sini kuadran 3. Urutannya kan ini 1 2 3 4. Oke, dan kemarin di sini juga ada kita suruh melengkapi tabel ya. Di sini ada titik, terus nanti kita jelaskan dia di kuadran mana posisinya. Nah, seperti itu. Misalnya di sini titik A 2,6. Nah, 2,6 sebenarnya kalau kita tidak lihat ini ya, tidak ada gambarnya 2,6. Kita bisa membayangkan ini seperti ini. 2 berarti di 2 kan di sini ya. Yang disebutkan X-nya dulu 2 di sini. 6, nah pasti positif. Nah, kan di sini berarti. Oh, berarti di kuadran 1. Jadi, ini adalah titik A itu berjarak 2 satuan dari sumbu Y, terus 6 satuan dari sumbu X. Nah, titik A berada di kuadran 1. Oke, untuk pembahasan ini saya slide selanjutnya ya. Di sini ini titik A 2,6. Nah, titik A 2,6 itu berarti berjarak, sudah saya jelaskan sebelumnya, 6 satuan ke sumbu X, atau dari sumbu X, terus jarak 2 satuan dari sumbu Y. Nah, titik A berada di kuadran 1. Nah, terus yang ini B 3,0. Nah, kita amati titik B yang di sini. Nah, untuk menjelaskan titik B ini seperti ini. Berarti titik B itu berjarak 0 satuan dari sumbu X. Nah, titik B nya kan di sumbu X. Berarti kalau jarak terhadap sumbu X berarti kan 0. Terus berjarak 3 satuan dari sumbu Y. Di sini saya hitung 1 2 3 ya. Nah, terus titik B ini kan sebenarnya di batas ya di sini. Ini kan kuadran 1. Terus di sini kuadran 4 ya kan? Nah, berarti titik B itu kita bisa menjelaskan seperti ini. Titik B di kuadran 1 atau di kuadran 4. Jadi dia bisa masuk di kuadran 1 atau di kuadran 4. Atau bisa kita jelaskan seperti ini saja. Titik B di sumbu X. Nah, di sumbu X itu ketika koordinat Y-nya 0. Nah, di sumbu X, titik di sumbu X. Nah, di sumbu X itu ketika koordinat Y-nya 0. Koordinat Y sama dengan 0. Misal ini saya 7,0. Nah, ini 7,0 kan di sumbu X. Jadi titik itu di sumbu X itu ketika koordinat Y-nya sama dengan 0. Oke, selanjutnya titik C negatif 2,3. Nah, titik C itu berarti berjarak 3 satuan dari sumbu X dan 2 satuan dari sumbu Y. Nah, titik C, nah misalnya kita tidak tahu gambarnya, titik C nya bisa kita bayangkan seperti ini. Negatif 2 berarti negatifnya di sini ya kan. Nah, terus 3 itu kan positif, 3 positif berarti kan di sini. Nah, berarti ini di kuadran 2. Maaf ya, ini harusnya di kuadran 2 ya. Oke, terus titik D 0,4. Nah, titik D berarti berjarak 4 satuan dari sumbu X dan berjarak 0 satuan dari sumbu Y. Nah, titik D, ya titik D-nya di mana di sini? Di sini kan. Itu berarti di kuadran 1 atau 2. Nah, di sini kan berbatasan antara 1 dan 2. Di sini tapi kata penghubungnya atau ya, jangan dan tapi atau. Nah, jadi di kuadran 1 atau 2. Nah, atau bisa kita jelaskan seperti ini saja. Titik D di sumbu Y. Nah, kalau titik di sumbu Y itu ketika apa? Nah, titik itu di sumbu Y. Nah, ketika apa? Ketika koordinat X-nya 0. Koordinat X sama dengan 0. Misalnya 0,9. Nah, di sini kan X-nya 0, koordinat Y-nya 9. Gitu ya anak-anak ya. Terus selanjutnya itu titik E negatif 5,0. Nah, berarti ini terletak di sumbu X. Nah, karena Y koordinat Y-nya 0. Berarti titik E berjarak 0 satuan dari sumbu X dan berjarak 5 satuan dari sumbu Y. Nah, titik E itu di kuadran 2. Nah, di kuadran 2 atau 3. Nah, di sini kan
di kuadran 2 atau 3. Nah, jadi atau titik E itu di sumbu X. Nah, ini banyak salah ya karena tadi kopas dari yang paling atas. Jadi mungkin kurang teliti. Terus titik F negatif 5, negatif 3. Berarti titik F berjarak 3 satuan dari sumbu X dan berjarak 5 satuan dari sumbu Y. Nah, titik F itu berada di kuadran 3. Oke, terus yang titik G itu 5, negatif 4. Berarti titik G berjarak 4 satuan dari sumbu X dan berjarak 5 satuan dari sumbu Y. Nah, titik G itu di kuadran 4. Terus titik H 0, negatif 5. Nah, ini kan X-nya kan 0, koordinat X-nya 0. Berarti dia di sumbu Y. Oke, berarti kita bisa menjelaskan titik H itu berjarak 5 satuan dari sumbu X dan berjarak 0 satuan dari sumbu Y. Nah, titik H itu berarti di kuadran 3 atau 4, atau bisa dijelaskan titik H itu terletak di sumbu Y. Nah, jadi seperti itu ya anak-anak ya, pembahasan tentang posisi titik dan posisi titik. Nah, kita jelaskan bagaimana jaraknya ke sumbu X dan juga ke sumbu Y, dan juga kita jelaskan posisinya itu di kuadran berapa. Nah, mungkin itu saja yang saya jelaskan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.